Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam spesial event sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dan tentunya masih bersama saya Abdi Azwar Sahi bersama dengan narasumber spesial kita. Kali ini ada Bapak Hariko Wibawa Satria, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia. Dan pemirsa, dalam segmen kali ini kami akan membahas terkait Koperasi Desa Merah Putih sebagai pendorong kemandirian ekonomi. Dan Bang Hariko, mungkin bisa dipaparkan seperti apa latar belakang pemerintah menghadirkan program Koperasi Desa Merah Putih ini? Ya, makasih Mas Abdi. Kita kan udah sering banget ya dengar koperasi gitu kan. Sejak sekolah kita juga sering dengar nama koperasi. Bahkan kalau kita jalan-jalan, entah naik sepeda, naik motor, apa naik kendaraan, ada suka tulisan-tulisan koperasi gitu ya. Nah jadi gini, di negara kita ini, di Indonesia ini, Mas Abdi, itu ada 3 jenis usaha atau 3 bentuk usaha. Yang pertama itu perusahaan swasta, ya kan? Kayak Sinpo TV ini perusahaan swasta, banyaklah swasta. Kemudian ada namanya BUMN. Nah, kemudian ada namanya koperasi. Nah, di antara 3 usaha ini yang paling lemah itu koperasi. Nah, jadi koperasi ini lemah, makanya negara harus turun tangan melakukan satu langkah strategis agar koperasi ini bisa bangkit, agar bisa hidup. Itulah salah satu alasan kenapa kita perlu menghidupkan kembali Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Nah, makanya sekarang pemerintah menggalakkan pembangunan koperasi, kemudian untuk manajer-manajer koperasi itu juga dilakukan pelatihan selama 45 hari. Kira-kira begitu. Apa saja pelatihannya, Bang? Nah, pelatihannya kemarin itu seperti kita lihat, pertama pelatihan bela negara. Jadi kesadaran mereka bahwa mereka tidak hanya manajer koperasi, tapi mereka itu dalam artian berdayakan masyarakat, kemudian dalam rangka untuk menjadikan posisi koperasi ini lebih disukai oleh masyarakat gitu loh. Karena tidak hanya sekadar menjadi manajer koperasi, tapi lebih dari itu mereka adalah pejuang-pejuang ekonomi, di mana agar perputaran ekonomi ini tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga ke desa-desa. Uang yang beredar juga lebih banyak, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga lebih banyak di desa-desa gitu. Bang, seperti apa pemerintah kemudian melihat bahwa koperasi desa ini bisa kemudian sebagai pendorong penggerak ekonomi kerakyatan gitu, terutama di tingkat desa? Ya, sekarang setelah pelatihan ini kita sama-sama akan melihat ya. Ini saya lihat sedikit ini karena data terbaru ini, kalau yang kemarin saya masih lihat. Jadi hingga 5 Agustus kemarin itu 83.382 koperasi itu sudah berbadan hukum. Kemudian di sebanyak 38.109 titik itu telah diajukan untuk dibangun gerai fisik. Kemudian 19.623 gudang gerai telah selesai dibangun untuk memperkuat pengelolaan koperasi. Kemudian pemerintah juga sudah merekrut 30.000 manajer koperasi. Jadi prosesnya terus berjalan. Jadi saat ini di beberapa tempat itu memang sudah berjalan Koperasi Desa Merah Putih. Jadi kalau melihat ini sebagai sebuah program, ini sudah berjalan. Namun begini Mas Abdi, kita sangat berterima kasih atas kontrol, pengawasan, kritik dari masyarakat. Namun ada hal-hal yang perlu kita luruskan. Misalnya kemarin itu ada yang melihat kenapa sih lokasinya Koperasi Desa Merah Putih ini kok kalau dilihat seperti di hutan gitu loh, jauh dari keramaian. Nah, kan cara melihat itu kan ada orang yang melihat dari depan, dari belakang, dari kiri, tapi ada juga kan orang yang melihat dari atas pakai drone gitu kan. Nah, ternyata setelah dilihat-lihat ini lokasinya berdekatan dengan kebun warga, dengan lahan pertanian warga. Sehingga nanti dia akan menjadi off-taker untuk produk-produk pertanian dari masyarakat, produk-produk perkebunan dari masyarakat. Kita mengakui ya bahwa program ini tidak sepenuhnya
sempurna. Oleh karena itu kritik-kritik dari masyarakat ini sangat sangat penting juga. Tetapi kritik nggak ada masalah asal yang disampaikan itu fakta gitu loh. Ya, baik. Ya. Kemudian produk-produk apa saja nih Bang yang akan nantinya dijual dalam Koperasi Desa Merah Putih ini? Ya, kemarin sudah disampaikan untuk produk-produk yang bersubsidi itu akan diarahkan kepada koperasi. Seperti minyak kita, kemudian beras SPH, kemudian juga gas LPG, agar masyarakat itu mendapatkan harga yang memang harga subsidi gitu loh. Jangan sampai mereka membeli barang yang sudah di markup gitu ya, harga yang sudah di atas itu gitu loh. Nah, sehingga pemerintah bisa menyalurkan barang-barang subsidi itu lewat koperasi sehingga harganya lebih terjangkau. Nah, lewat Sinpo TV ini juga perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa program ini berjalan berdampingan, beriringan dengan usaha-usaha lain. Jadi program ini sama sekali tidak mengancam warung-warung warga, ya sama sekali tidak mengancam usaha-usaha minimarket yang sudah ada. Ya, itu juga yang kemudian menjadi kekhawatiran dan pertanyaan juga Ya, gitu. Bagaimana sama sekali tidak bahwa ya. kehadiran Koperasi Desa Merah Putih ini tidak mengganggu begitu dengan usaha yang mungkin sudah ada seperti warung-warung tadi, usaha swasta. Betul sekali. Yang pertama, kalau kita orang yang bertuhan, kalau kita orang yang berpancasila, Mas Abdi, kita tentu sama-sama sudah meyakini ya, bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur gitu ya. Rezeki sudah ada yang ngatur. Bahkan kita ini dijamin oleh Tuhan, apa tuh istilahnya kalau kita orang Islam dikatakan kalau saya hanya memberikan masalah yang bisa kamu selesaikan gitu. Dan kita tidak akan kelaparan, itu pertama. Yang kedua, dari sisi pengelolaannya juga berbeda gitu loh. Seperti apa? Ya, kalau koperasi itu kan ada rapat anggotanya, kemudian rapat anggota tahunan, kemudian tujuannya kalau koperasi ini bukan murni mencari keuntungan, tapi memberikan kebermanfaatan untuk warga. Kemudian kalau biasanya kalau warung-warung lain itu pemiliknya itu kan ada pemiliknya, kemudian yang menjaga toko itu karyawannya. Nah, kalau koperasi ini kan dia juga bersifat organisasi, jadi rasa memilikinya lebih tinggi gitu loh. Kemudian nanti pada waktunya pabrik-pabrik atau produsen-produsen juga bisa menyalurkan barangnya lewat koperasi ya. Jadi intinya ini tidak mengancam siapapun, tidak membahayakan siapapun, justru sebaliknya ini menguntungkan banyak orang. Karena perputaran uang juga akan mulai terjadi lebih banyak di desa-desa gitu loh. Dan tidak semuanya memang bisa dijangkau gitu loh oleh warung-warung yang kita sampaikan tadi gitu. Jadi sistem seperti ini bukan hanya di Indonesia. Koperasi itu kan di banyak tempat juga kan, seperti kita kemarin juga lihat di London itu ya, wali kotanya yang mempromosikan usaha yang harganya lebih murah, yang lebih bisa terjangkau gitu loh. Kemudian yang kedua, koperasi ini juga menguntungkan petani, kemudian juga menguntungkan konsumen. Saya gini, petani itu kan keinginan dari ibu bapak kita dan para petani ini produknya itu dibeli dengan harga yang sesuai. Nah, kan yang diinginkan itu petani barangnya dibeli dengan harga yang sesuai, kita sebagai pembeli ingin harganya nggak terlalu mahal. Nah, untuk itu yang di tengah-tengah ini kan tidak boleh terlalu banyak. Misalnya saya petani, kemudian Mas Abdi pembeli, kan Mas Abdi kan ingin langsung beli ke saya. Ya, agar mendapatkan harga yang lebih murah. Agar mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, selama ini tuh ada 5 level di sini. Petani jual ke sini, ke pengepul, kemudian ke grosir, baru masuk ke Mas Abdi. Nah, kalau sekarang petaninya bisa langsung jual ke koperasi, Mas Abdi tinggal beli di koperasi. Jadi tidak terlalu banyak ininya. Supply chain-nya ya. Supply chain-nya. Jadi, nah sekali lagi apa yang saya sampaikan ini di beberapa daerah bisa dijalankan dengan mudah,
Tapi di beberapa daerah tentu banyak tantangan dan kendalanya. Tetapi dengan model percepatan seperti ini itu bisa antar koperasi itu saling belajar. Nah, kan ada yang misalnya mengkritik gitu ya. Jadi gini, kritik yang paling banyak untuk koperasi ini adalah kita mengaitkan ini dengan teori-teori koperasi yang ada atau yang lama gitu loh. Kan misalnya orang mengatakan kan koperasi itu harus dari bawah. Iya kan? Misalnya masyarakat di sebuah kelurahan atau di sebuah desa, mereka rapat dulu baru mereka bangun koperasi. Kan begitu yang dikritik sama orang. Bahkan ada yang mengatakan, waduh ini kalau Bung Hatta masih hidup, bagaimana dia melihat koperasi saat ini? Nah itu kan dulu. Nah kalau sekarang kita mengharapkan masyarakat akan rapat bangun koperasi, itu kan kapan mau dibangun? Nah seperti sudah saya ceritakan di awal tadi, ada 3 jenis usaha, ada perusahaan swasta, ada BUMN, kemudian juga ada koperasi. Nah di antara 3 jenis usaha ini koperasi ini paling lemah, maka perlu diperkuat oleh pemerintah. Setelah koperasi ini nanti kuat, sudah berjalan, sudah berdaya, semuanya akan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat gitu. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan selanjutnya adalah tadi sudah sempat disinggung masyarakat membandingkan begitu dengan koperasi zaman dulu dan juga koperasi yang sekarang ini kelurahan dan desa begitu. Nah, apa sebenarnya perbedaannya? Apakah memang mungkin koperasi yang sudah ada kenapa tidak dimanfaatkan saja begitu yang sudah berjalan? Kenapa harus diganti dengan koperasi Desa Merah Putih ini? Iya. Masyarakat sangat mengapresiasi program ini ya. Sangat senang dengan kehadiran usaha yang mereka juga terlibat menjadi anggota atau menjadi pengurus di usaha itu. Selama ini kan yang mereka lihat itu ada orang datang ke daerahnya bikin usaha, dia hanya sebagai konsumen saja. Kalau koperasi ini kan tidak memperlakukan masyarakat sebagai konsumen, tapi juga sebagai anggotanya gitu loh. Jadi tidak ada persoalan dengan masyarakat. Justru masyarakat sangat mengapresiasi dan di beberapa titik program ini sudah berjalan dan keuntungannya cukup besar gitu loh. Nah ketika keuntungannya cukup besar, karena tadi yang kita sampaikan, karena orientasi dari koperasi ini bukan memperkaya individu, tetapi untuk memberikan asas kebermanfaatan untuk banyak orang, tentu nanti ada pembagian hasil keuntungan, berapa yang diberikan kepada pengurus, kemudian anggota dapat berapa gitu loh. Gitu. Oke baik. Nah kemudian koperasi Desa Merah Putih ini kan mungkin lebih masif dibangunnya di desa begitu. Ya. Apakah ini secara tidak langsung menyebut bahwa ekonomi di daerah perkotaan itu jauh lebih maju dari desa? Kenapa harus lebih fokus ke desa begitu? Itu tadi. Jadi perputaran uang di kota ini kan tinggi sekali gitu. Tetapi perputaran uang di desa-desa itu kan tidak banyak. Nah, kalau kita ingin perputaran uang itu terjadi juga di desa kan harus ada unit-unit usahanya kan harus diperbanyak. Nah, selama ini kan yang unit-unit usaha yang banyak itu dari swasta. Jadi orang buka macam-macam lah, orang buka toko ini, orang buka jasa ini, orang buka toko ini, orang buka jasa ini. Tetapi kan tidak menggunakan konsep koperasi. Nah, kalau koperasi ini mereka semuanya merasa terlibat di situ, kekeluargaannya juga hidup. Nah, sistem kekerabatan, sistem kekeluargaan ini juga menjadi satu ini loh, Mas Abdi, menjadi satu jangkar sosial yang kuat loh. Ketika misalnya ada 1, 2 di antara anggota koperasi itu yang misalnya nanti dia ada masalah keuangan, ketika ada 1, 2 di antara anggota koperasi itu yang dia tidak bisa membayar anaknya, kebetulan anaknya ingin kuliah di yang bagus gitu loh. Itu akan
akan semakin menghidupkan sistem sosial di kita gitu loh. Oke, baik. Nah, salah satu yang menjadi faktor utama juga adalah ketersediaan pasokan, stok barang yang ada di dalam koperasi. Seperti toko begitu kan. Nah, ini kita kan Indonesia ini negara kepulauan, apalagi daerah 3T, daerah terpencil begitu. Nah, bagaimana dari pemerintah memastikan stok produk ini tetap terjaga? Mungkin dari yang petani lokal yang sulit untuk didapatkan tapi harus didatangkan dari pusat, itu seperti apa distribusinya? Jadi produk-produk dari pertanian, peternakan, perkebunan, termasuk nelayan, itu bisa dimasukkan ke koperasi. Nah, selama ini yang menjadi kendala terutama di daerah pesisir itu terkait dengan ketersediaan apa tuh kulkas yang gede itu namanya tuh? Ice storage. Cold storage ya, cold storage tuh yang gede itu kan. Nah, kemarin tuh kita lihat di daerah Natuna itu ternyata sudah dibangunkan tuh cold storage-nya, bisa tempat menyimpan ikan di situ, ketersediaan dan lain-lain gitu loh. Kalau distribusi itu nanti bisa dapur-dapur MBG juga bisa membeli barang dari situ, nah bisa langsung. Kalau itu sebetulnya kita optimis ya, karena begitu barang masuk kemudian dibeli oleh dapur MBG. Terus berputar seperti itu akan hidup gitu. Baik, ya kita harapkan itu memang yang menjadi tujuan utama ya dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih ini. Ya. Nah, kemudian potensi ekonomi seperti apa yang bisa diharapkan gitu, yang bisa dicapai dari hadirnya Koperasi Desa Merah Putih ini, khususnya mungkin untuk di daerah-daerah yang potensinya mungkin tidak sebegitu besar dengan desa yang lain atau dengan daerah yang lain begitu. Potensi ekonomi apa yang mungkin bisa dikembangkan? Potensi ekonominya sangat besar. Tadi yang kita inginkan tuh kita nggak bicara dampak-dampak pertumbuhan dulu lah ya. Itu mungkin terlalu tinggi. Tapi yang paling penting dampak nyatanya kepada kesejahteraan para petani, peternak, pekebun dan nelayan gitu loh. Jadi harus betul-betul dievaluasi ketika koperasi ini ada, apa dampaknya terhadap para petani ini. Ketika dia sudah mendapatkan, ketika saya gini kan, kalau petani itu dia ada pengeluaran rumah tangga, kemudian ada biaya produksi. Nah, kalau produk pertanian dia itu sudah bisa mengurangi lebih tinggi dari biaya rumah tangga dia dan biaya produksi dia, otomatis kan uang dia berlebih. Nah, itu yang perlu dicek itu. Apakah kesejahteraan petaninya meningkat, apakah kesejahteraan dari nelayannya meningkat. Nah, ini penting, makanya kita juga mengundang kampus-kampus untuk turun melakukan evaluasi, mengecek langsung. Jangan sampai ini sama dengan, mohon maaf ya, perusahaan ya, katakanlah konsep-konsep kapitalis atau liberal ini, ya memang dia datang, dia hanya berdampak terhadap tidak banyak orang gitu loh. Nah itu harus betul-betul, ini masukan bagus dari Mas Abdi langsung menanyakan tentang dampak ekonomi, itu memang harus dicek. Tapi di beberapa titik yang kami lihat memang itu sangat berdampak terhadap kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, usaha-usaha kecil. Itu harus memang idealnya seperti itu. Baik. Ya. Bang Hariku, terakhir apa saja pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama mensukseskan dengan hadirnya Koperasi Desa Merah Putih ini? Ya, sekali lagi koperasi ini milik kita semua. Jadi kesuksesan dari Koperasi Desa Merah Putih adalah kesuksesan kita semua. Oleh karena itu sangat penting untuk memberikan masukan, kritik dan saran, bukan hanya kepada Koperasi Desa Merah Putih, tapi juga terhadap program makan bergizi gratis dan juga untuk program cek kesehatan gratis. Itu harus terus dilakukan evaluasi, kritik dan saran dari masyarakat. Dan terima kasih partisipasi yang aktif dari masyarakat ya. Terima kasih pemirsa Sinpo TV, Mas Abdi dan
pimpinan di Sinpo TV. Makasih Baik, semuanya. ya, terima kasih juga Bang Ya, Hariko baik, sudah bergabung bersama Ya, kami ya terima kasih, kali ya. ini, dan pemirsa itulah tadi perbincangan spesial kita dengan tenaga ahli utama dari Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Bang Hariko Satria Wibawa. Ya. Terima kasih Bang Makasih, Hariko sudah makasih, bergabung ya. bersama kami. Itu dia tadi berbagai program pemerintah yang sudah disampaikan, dan pemirsa kami masih akan menyajikan berbagai dialog menarik lainnya tentunya masih dalam special event dari sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sinpo TV.